Halo, selamat datang kembali di YouTube Menemui Jodoh ya. Perkenalkan saya Fahmi, saya founder dari Malang Holistic Wellness dan komunitas Menemui Jodoh. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang apa itu presence dan bagaimana teknik presence itu dilakukan. Ya, dalam hal ini adalah dalam hal untuk kalian bisa membangun relasi dengan seseorang. Ya, teknik presence ini bisa kalian gunakan ya untuk membangun relasi dan chemistry dengan seseorang yang bisa jadi itu adalah jodoh kalian. Nah, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang 7 ciri-ciri ya orang-orang yang merasa atau belum bisa mengakses kondisi presence ini. Karena bisa jadi ini adalah kondisi kalian yang kesulitan mendapatkan jodoh hingga dengan saat ini. Oke, jadi sebelum aku bahas tentang 7 ciri-cirinya, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa pernah ngobrol dengan seseorang, ya? Kalian ketemu nih secara offline dengan seseorang tersebut. Tapi apa? Badan kalian ada di situ, pikiran kalian di mana-mana, gitu ya. Jadi kayak pikiran kalian tuh loncat kemana-mana gitu. Ya, jadi kalau kalian ditanyain, ya jawabannya biasanya nggak nyambung gitu. Atau mungkin lawan bicara kalian yang seperti itu. Ya, jadi orangnya ada di situ tapi pikirannya kemana-mana gitu. Nah, ketika kalian tidak bisa mengakses kondisi presence ini, ya maka kalian juga akan kesulitan untuk membangun chemistry dengan seseorang. Dan ini adalah 7 ciri-cirinya. 7 ciri-ciri orang yang nggak presence itu. Siapa tahu kalian salah satunya. Oke, ciri-ciri yang pertama itu adalah terlalu sibuk untuk memikirkan dirimu sendiri. Ya, jadi orang-orang yang nggak presence itu adalah orang-orang yang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ya saat lawan bicara sedang berbicara, ya dia tuh sedang sibuk tuh dengan pikirannya sendiri, dengan apa yang harus dia sampaikan pada saat orang itu menyampaikan sesuatu. Dia tidak hadir untuk menyimak pembicaraan tersebut. Ya, dia menganalisa terus apa kata orang tersebut. Akhirnya apa? Dia tidak mendengarkan secara utuh. Seperti itu. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah dia terlalu sibuk ya. Dia selalu sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dia menciptakan persepsi dan jawaban atas perbincangan tersebut. Jadi biasanya di kepalanya itu ya, kata-katanya itu berupa, aku harus jawab apa ya? Terus dia suka nggak ya sama aku? Gitu ya. Terus aku kelihatan aneh nggak ya? Gitu-gitulah jawabannya. Ada yang ada di kepalanya itu. Padahal orang itu belum selesai ngomong. Gitu ya. Padahal presence itu bukan tentang bagaimana kalian memikirkan diri kalian sendiri. Tapi presence itu ya adalah memberi perhatian kepada siapapun yang sedang berbicara di depan kalian. Kalian bisa menyaksikan setiap perbincangan itu secara apa adanya. Ya, dengan begitu orang akan merasakan yang namanya diperhatikan dan disitulah mulai akan terbentuk yang namanya chemistry. Nah, ciri yang kedua adalah mereka itu dengerin, tapi tujuan mereka mendengarkan itu untuk menjawab apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berbicara, gitu ya. Pernah nggak sih kalian tuh kayak sedang ngobrol, ingin menyampaikan pesan sesuatu gitu ya. Belum sampai selesai itu pesannya, udah dipotong nih. Baru ngomong 5 detik gitu. Ya belum selesai nih ngomong apa itu belum selesai, udah dipotong. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang nggak present, sering motong omongan. Ya, akhirnya apa? Orang kesulitan tuh untuk membangun chemistry. Karena apa? Orang belum selesai tuh menyampaikan pesan tapi udah dipotong-potong. Nah, itu jadi kalian harus benar-benar aware ya, sadar. Apakah kalian salah satunya nih sering motong omongan? Itu adalah ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga adalah orang itu ingin tampil impresif. Ya, jadi dia punya apa ya? Punya niatan atau motif ingin menampilkan impresi sesuatu kepada seseorang atau lawan bicaranya. Jadi ketika orang yang nggak present dengan ciri-ciri yang terlalu sibuk untuk mencari impresi ini, ya eh, mereka itu pada saat pertama kali ketemu sama orang, bukannya sibuk untuk memantaskan diri untuk hadir di pertemuan tersebut, tapi mereka itu sibuk untuk menampilkan sisi terbaik dirinya mereka. Ya, mereka ingin terlihat pintar lah, terlihat sukses lah, terlihat lucu lah, pokoknya impresif lah, pengen terlihat impresif. Ya, jadi itu adalah hal yang perlu kalian amati di diri kalian atau di dirinya orang lain. Ya, ketika ada intensi untuk tampil impresif,
itu adalah ciri orang-orang tersebut ya sebenarnya sedang menutupi shadow atau pendaman emosi atau karakteristik yang aslinya gitu ya dengan menggunakan personanya dia. Nah, ciri yang keempat adalah orang-orang yang nggak presence itu adalah orang-orang yang kesulitan untuk menikmati momen saat ini. Ya, jadi ketika saat dia makan, dia mikir kerja gitu ya. Dia saat ngobrol, dia mikirin mantan gitu ya. Saat dia jalan, dia mikirin masa depan lah, apalah. Jadi ketika dia sedang melakukan sesuatu, pikiran itu kemana-mana. Dia nggak bisa menikmati apapun yang sedang terjadi saat itu. Oke, atau saat ini lebih tepatnya. Ya, ketika dia lagi ngobrol, ya dia tidak bisa menikmati obrolan atau perbincangan tersebut. Pikiran itu sebenarnya kemana-mana. Karena makanya sekarang tuh lagi musim kan meme-memean di sosial media itu yang screenshot perbincangan antara pasangan, entah itu suami istri atau pacaran ya. Jadi si pasangan misalkan kayak ceweknya ngomong apa, si cowoknya balasnya apa, nggak nyambung gitu loh. Karena apa? Pikirannya loncat-loncat kemana-mana. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang nggak presence. Dia nggak bisa menikmati momen saat ini sehingga apa eh, omongannya nggak nyambung dan akhirnya di situ tuh kayak sulit aja untuk membangun chemistry di kondisi seperti itu. Kondisi dimana dia tidak bisa menikmati momen saat ini. Nah, ciri yang kelima adalah terlalu cepat menghakimi. Ya, jadi orang-orang yang nggak present tuh biasanya baru ketemu sama seseorang 5 menit dia langsung ngakimin ini kayak nggak cocok deh sama aku. Iya. Jadi ini kayaknya orangnya beginilah, begitulah. Nah, itu tuh terlalu cepat menghakimi. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Ya karena dia terlalu lekat juga dengan pikirannya, dengan egonya. Ya, jadi aku sering bilang ya, yang namanya pikiran atau pemikiran, ya itu adalah bagian dari ekspresi dari ego kita. Nah, ketika dia terlibat atau teridentifikasi sebagai sebagai pemikiran tersebut, maka yang terjadi adalah dia akan lebih cepat menghakimi orang. Padahal mungkin aja dia belum tahu tuh sisi-sisi lainnya dari seseorang tersebut. Jadi kondisi presence itu ya biasanya akan membantu kita untuk lebih mengenal seseorang, bukan untuk menghakimi seseorang. Nah, ini ciri yang keenam ya. Ciri yang keenam. Pernah nggak kalian tuh kayak ngobrol, terus bingung mau ngomong apa, terus ada hening, jeda hening sejenak. Nah, coba kalian perhatikan jeda heningnya. Ya, banyak orang yang nggak present, dia tuh nggak nyaman tuh dengan jeda hening tersebut. Oke, padahal ya kalau kalian sadar ya, jeda hening itulah tempat atau ruang di mana kalian membangun chemistry. Jeda hening itu adalah jeda di mana kalian dan pasangan kalian atau lawan bicara kalian sedang memasuki yang namanya ruang kesadaran sebenarnya. Tapi banyak orang yang nggak presence itu nggak nyaman tuh dengan jeda hening tersebut. Gitu. Dia langsung sibuk untuk mencari topik, ya, topik pembicaraan supaya terkesan nggak garing lah atau apalah. Padahal ketika kalian bisa menikmati jeda hening tersebut, ya disitulah sebenarnya titik dimana kalian bisa membangun chemistry dengan pasangan kalian atau lawan bicara kalian. Dan ciri yang ketujuh yang banyak orang nggak sadar itu, ya mereka itu ya mendengarkan lawan bicaranya melalui pendaman emosi mereka atau luka batin mereka yang terjadi di masa lalu. Misalkan ya, orang itu punya pendaman luka emosi terkait kesedihan, ya. Apapun pembicaraan orang tersebut pasti dimaknai sebagai sesuatu hal yang menyedihkan, ya. Atau misalkan mereka memiliki pendaman emosi terkait eh, kemarahan gitu ya. Apapun yang dibicarakan sama orang tersebut sebenarnya sifatnya netral, tapi pada saat kalian itu masih teridentifikasi sebagai identitas yang pemarah, maka kalian akan mudah untuk bereaksi di identitas tersebut gitu. Jadi kalian perlu aware banget ya tentang apa luka dan identitas apa yang sedang kalian huni. Ketika kalian tidak bisa melepaskan diri ya dari identitas tersebut, maka ya kalian tidak sedang benar-benar hadir pada saat kalian sedang bertemu dengan seseorang. Dan kemungkinan besar ya kalian akan kesulitan untuk membangun chemistry juga dengan seseorang. Itu mengapa ya banyak orang yang eh, apa namanya kesulitan untuk membangun relasi. Dalam hal ini adalah relasi percintaan ya.
untuk sampai ke tahap yang lebih serius. Karena salah satu dari pasangannya biasanya ngerasa kayak udah kehilangan rasa lah, atau ngerasa nggak nyaman lah. Nah, tiba-tiba ditinggal begitu aja sama orang yang merasa tidak nyaman ini. Ya, jadi itu adalah 7 ciri-ciri yang perlu kalian sadari, ya. Dan jangan sampai kalian menghuni identitas tersebut atau berada di kondisi yang tidak presence tersebut. Oke, nanti hari Sabtu ya, kita akan bahas ini, bagaimana supaya kalian tuh bisa mengakses kondisi presence kapanpun, dimanapun, bahkan ketika kalian berkomunikasi dengan seseorang atau tidak berkomunikasi dengan seseorang. Karena ketika kalian bisa mengakses kondisi presence ini ya, maka sebenarnya level energi kalian itu secara perlahan tapi pasti itu akan terupgrade ya, sampai menuju ke level pencerahan. Ya, jadi kondisi presence adalah kondisi di mana kalian harus huni setiap saat, karena itu adalah jalan menuju pencerahan. Dan ketika kalian sudah tercerahkan, sudah semuanya akan mudah. Ya, termasuk urusan jodoh dan rezeki. Semuanya akan berjalan begitu saja, mengikuti aliran semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu oke, itu aja video tentang 7 ciri-ciri orang yang tidak presence kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.